Apa kabar? Jumpa kembali ya. Kembali membahas khodam. Khodam di Batu ini nih. Sebenarnya masalah khodam saya juga nggak paham ya. Bukan paham sedikit maksudnya, paham sedikit. Apakah khodam itu ada atau tidak? Disebut ada, nggak nampak secara mata lahiriah, mata dohir nggak kelihatan. Disebut tidak ada, banyak cerita ya. Dan yang tidak terlihat oleh mata secara lahiriah itu belum tentu itu tidak ada. Itu sudah pasti. Saya belum pernah ke Amerika, saya belum pernah ke Inggris, tapi saya yakin itu ada karena dari cerita-cerita kan gitu. Saya belum pernah ke Samudra Atlantik, ke Samudra Pasifik, belum pernah ke Hawaii, belum pernah ke Jerman, belum pernah ke Sydney. Tapi saya yakin itu ada. Karena ya ada cerita-cerita tentang itu. Ada kabar. Kalau nggak cerita ya kabar lah. Ada kabar juga di peta ya ada tertulis gitu. Berarti ada yang sudah ke sana, maksud saya gitu. Ada yang sudah ke Sydney, ada yang sudah ke Amerika, ada yang ke Inggris, sudah ke Inggris, ada yang sudah ke Samudra Atlantik, ke Samudra Pasifik. Ada yang sudah ke sana. Dan mungkin khodam juga begitu, ada yang sudah bertemu dengan yang namanya khodam. Ada yang sudah bertemu. Dan mungkin yang bilang tidak ada mungkin belum belum apa namanya melakukannya, belum ke sana, belum ke alamnya, atau saat pengerjaannya tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, jadi gagal lagi kan gitu. Gagal lagi ya. Yang tidak terlihat mata itu belum tentu tidak ada, yang tidak terdengar telinga juga belum tentu tidak ada gitu. Lalu bagaimana ya, cukup percaya adanya itu, mungkin nggak jadi masalah kan kalau gitu. Percaya ya ada khodam itu, percaya nggak percaya nggak masalah, mungkin begitu ya. Mau percaya atau nggak percaya mungkin nggak masalah. Kalau saya pribadi ya percaya, percaya adanya khodam. Hanya belum, mungkin belum nampak secara mata lahiriah. Kalau nampak pun belum tentu kuat hati ya. Kalau nampak nanti belum tentu kuat hati, betul tidak? Jangankan misalkan khodamnya yang serem-serem, yang indah-indah pun misalkan dari segi lahiriah itu belum tentu kuat. Sebagaimana kita melihat sesuatu yang indah pun belum tentu hati kita kuat untuk melihatnya. Melihat keindahan suatu pulau, melihat keindahan suatu samudra, lautan, atau di kita lah di Jawa Barat ini ada keindahan-keindahan, belum tentu kita kuat, sehingga terkaget-kaget, bisa mungkin pingsan, bisa mungkin pingsan kan gitu. Jadi belum ada jaminan kita kuat untuk melihat khodam tersebut. Itu pribadi saya. Jadi kita bertukar pikiran di sini ya. Jadi channel ini sebenarnya untuk bertukar pikiran saja. Saya bertukar pikiran menurut yang saya ketahui begini gitu. Yang saya dengar atau yang saya lihat itu katanya begini gitu. Jadi hanya pengalaman. Begitu juga khodam di Batu ini.
Mungkin ada yang bilang, oh ini ada khodamnya, nggak tahu dari mana pernyataan begitu kan, nggak tahu kita. Mungkin dia tahu, kita nggak tahu, karena dia mungkin pengalaman atau mungkin dia ada ilmu lain untuk mencapainya, atau mungkin ada ciri-ciri yang mana ciri-ciri itu disampaikan secara turun temurun, disampaikan kalau khodam begini begini, akhirnya turunlah pengetahuan itu ke dia. Nah kata dia ini ada khodamnya gitu. Bagi saya yang menerima, rasanya gimana nih, biasa saja, biasa saja, nggak kerasa apa-apa tuh, biasa ya. Begitu juga yang anda miliki, mungkin yang diduga ada khodamnya, yang diduga ada penghuninya, yang diduga ada makhluk halusnya. Jadi intinya semua itu ada kala, ada kala konteks khodam, dalam konteks khodam mungkin ada yang menyangka itu praduga, dugaan atau sangkaan. Karena untuk pembuktian pun seperti masalah khodam itu sangat menyulitkan ya, apalagi syarat-syaratnya itu kan, kalau yang saya tahu itu syarat-syarat memanggil khodam itu berat ya, memanggil khodam itu berat syarat-syaratnya tuh. Ada yang harus puasa sekian hari, nggak makan daging sekian hari. Saya nggak sanggup tuh, nggak sanggup. Harus membaca kalimat beberapa kali, beberapa ratus, kadang sampai beribu ya, harus di tempat sepi ya. Itu mungkin agak sulit, agak menyulitkan ya, bukan agak lagi, memang sulit gitu. Untuk pembuktian secara pribadi, kalau untuk merasakan lalu menduga, lalu apa tuh, berhipotesis ya, atau berpendapat, ya mudah saja, mungkin kan mudah saja. Jadi diketahui oleh mereka yang mengetahui dan tidak diketahui oleh mereka yang tidak mengetahui. Ada diketahui melalui kabar-kabar, ada diketahui melalui pengalaman, ada diketahui melalui ilmu-ilmu tertentu, ada diketahui melalui metode ilmiah mungkin. Ada diketahui melalui perasaan mungkin ya, melalui pikiran, sangkaan dan dugaan mungkin.